Pernah kepikiran nggak sih dari mana sebenarnya datangnya rasa percaya diri yang sejati itu? Kita semua kan pengen punya ya, tapi kadang kita bingung gimana cara membangunnya. Yuk kita bedah bareng-bareng, karena ada satu perspektif yang mungkin banget bakal mengubah cara kita memandang kekuatan batin kita. Biasanya ada dua cara kita melihat ini. Yang pertama, ya percaya 100% sama diri sendiri. Yang kedua, melihatnya sebagai sebuah kemitraan antara keyakinan pada diri kita dan keyakinan pada kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan dalami ide yang kedua ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari fondasinya dulu, terus kita lihat dua pilar utama yang menopangnya. Kita juga bakal belajar bedain mana percaya diri, mana sombong. Terus kita ambil inspirasi dari kisah-kisah hebat, dan di akhir kita simpulkan semuanya. Gimana? Udah siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama, kita bicara soal fondasi yang seimbang. Dalam perspektif Islam, percaya diri itu bukan sekedar optimisme buta atau bilang ke diri sendiri, aku bisa. Bukan. Ini adalah sebuah keyakinan yang akarnya dalam, yang lahir dari kesadaran bahwa kita tuh nggak pernah jalan sendirian. Coba deh, kita resapi ayat ini. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi biasa loh. Ini semacam perintah untuk kita berani dan menghargai diri kita. Kenapa? Bukan karena kita paling hebat, tapi karena status kita sebagai orang beriman yang selalu didampingi oleh Tuhan. Itulah sumber kekuatannya. Oke, lanjut ke bagian kedua. Dua pilar kekuatan. Ternyata nih, rasa percaya diri yang kokoh itu ditopang sama dua pilar yang super penting. Dan keduanya harus sama kuat. Kalau enggak ya, bangunannya bisa goyang bahkan runtuh. Nah, ini dia kedua pilarnya. Usaha dan tawakal. Bayangin aja ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Pertama, pilar usaha. Artinya kita kerahkan semua kemampuan kita kerja keras pakai semua potensi yang udah dikasih. Lalu, pilar kedua, tawakal. Setelah kita jungkir balik berusaha, kita lepaskan hasilnya dengan percaya penuh sama Tuhan. Inilah keseimbangan yang sempurna antara aksi kita sebagai manusia dan kepasrahan kita pada Sang Pencipta. Sekarang kita masuk ke bagian yang jadi peringatan penting. Garis tipis dengan kesombongan. Ada loh garis yang tipis banget antara percaya diri yang sehat dengan penyakit hati yang bahaya banget. Memahami bedanya itu, wah itu kuncinya. Penyakit itu namanya ujub. Pernah ngerasain? Itu loh, momen ketika kita terlalu kagum sama diri sendiri. Sampai lupa dari mana sebenarnya semua kemampuan itu datang. Rasa syukur kita pelan-pelan berubah jadi kebanggaan diri yang berlebihan. Nah, disitulah letak jebakannya. Dan peringatannya itu tegas banget. Hadis ini bilang, kalau kesombongan, bahkan yang super kecil, sekecil biji sawi pun, bisa jadi penghalang kita masuk surga. Ini menunjukkan betapa krusialnya poin ini. Percaya diri yang sejati itu harus, wajib, bergandengan tangan dengan kerendahan hati. Oke, udah cukup teorinya. Sekarang kita lihat prakteknya lewat kisah-kisah inspiratif. Ada 4 cerita luar biasa yang nunjukin ke kita gimana sih wujud nyata dari percaya diri yang berlandaskan iman itu. Pertama, kita lihat kisah Nabi Musa. Ini adalah contoh transformasi yang luar biasa. Beliau itu memulai misinya dengan rasa takut dan ragu loh. Apalagi beliau merasa punya kekurangan, yaitu nggak pandai bicara. Coba perhatikan doanya. Beliau nggak pura-pura sempurna, nggak jaim. Beliau justru mengakui kelemahannya dan minta tolong langsung sama sumber kekuatan tertinggi. Jadi percaya dirinya datang bukan dari kesempurnaan diri, tapi dari keyakinan penuh bahwa Tuhan pasti bakal menolongnya. Selanjutnya, Bilal bin Rabah. Seorang mantan budak, yang kalau dilihat dari status sosial, ya ada di lapisan paling bawah. Kalau percaya diri datang dari status atau kekayaan, wah beliau nggak akan punya sama sekali. Tapi sumber kekuatannya jauh, jauh lebih dalam dari itu. Bayangkan, di bawah siksaan paling berat, ditindih batu panas di tengah gurun, cuma satu kata yang keluar dari mulutnya. Ahad, Ahad. Ini nunjukin kalau harga dirinya, keberaniannya, kekuatannya, semua datang dari satu sumber yang nggak akan pernah goyah. Keyakinannya pada Tuhan yang Maha Esa. Kisah Umar bin Khattab ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat memberdayakan. Apa itu? Bahwa percaya diri itu bukan sifat bawaan yang ya udah gitu-gitu aja. Bukan. Percaya diri itu sebuah skill, sebuah otot mental yang bisa kita latih dan kembangkan.
Umar itu bertransformasi dari sosok yang keras menjadi pemimpin yang adil dan ditakuti oleh kejahatan. Apa kuncinya? Pertama, beliau berani jujur sama diri sendiri dan mengakui kesalahan. Kedua, keyakinannya pada kebenaran itu teguh banget. Dan ketiga, komitmennya untuk terus jadi lebih baik itu luar biasa. Ini bukti nyata kalau percaya diri itu bisa dibangun ya. Dan kisah terakhir kita adalah tentang para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka ini nunjukin ke kita kekuatan yang muncul ketika sekelompok orang yang beriman itu bersatu. Mereka berani menentang tirani bukan karena punya kekuatan fisik yang hebat, tapi karena kekuatan keyakinan kolektif mereka. Oke, kita sudah lihat fondasinya, pilar-pilarnya, peringatannya, sampai contoh-contoh nyatanya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya untuk menemukan makna yang sejati. Jadi, poin-poin krusialnya tuh ini. Percaya diri yang sejati itu artinya kita yakin kalau potensi kita ini titipan. Artinya, kita berusaha sekuat tenaga, lalu hasilnya kita serahkan dengan ikhlas. Artinya, kita selalu waspada sama kesombongan, selalu rendah hati, dan menjadikan iman sebagai bahan bakar utama yang menggerakkan hidup kita. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal bilang, aku mampu, tapi tentang sebuah keyakinan yang lebih dalam, lebih kuat dan jauh lebih menenangkan, yaitu Allah bersamaku, maka aku mampu. Ini adalah pergeseran dari kekuatan ego menjadi kekuatan yang bersumber dari iman. Sebuah pemikiran yang gak cuma membangun kepercayaan diri, tapi juga kedamaian di dalam jiwa.